Selamat siang, eee, saya atas nama Marcelina Wan akan mempresentasikan, eee, materi tentang perencanaan dan strategi perencanaan. Eee, yang pertama, pengertian perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses mendokumentasi dan menetapkan arah bisnis dengan menilai di mana posisi perusahaan berada dan tujuan perusahaan. Fungsi perencanaannya, fungsi perencanaan yang itu membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik sesuai tujuan utama perusahaan. Karakteristik perencanaan strategi, yaitu yang pertama, hubungan dengan strategi perusahaan. Yang kedua, evolusi dan strategi perencanaan. Yang ketiga, manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategi. Yang keempat, hubungan organisasional. Tujuan perencanaan yang pertama, demi mengantisipasi dan beradaptasi dengan berbagai perusahaan yang mungkin terjadi. Yang kedua, memberikan arahan kepada para administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai rencana yang dibuat. Jenis-jenis perencanaan, pada umumnya perencanaan terbagi menjadi 3, yakni berdasarkan tingkatnya, berdasarkan jangka waktunya, dan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan berdasarkan tingkat adalah suatu perencanaan yang di dalam terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya sangat luas. Perencanaan berdasarkan jangka waktu, perencanaan jangka panjang atau long term planning adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun waktu 10 hingga 25 tahun. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup adalah perencanaan yang mana di dalamnya terdapat berbagai penjelasan terkait kebijakan jangka panjang dan dalam waktu pelaksanaan yang lama. Karakteristik perencanaan strategi. Perencanaan strategi adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang dapat dilokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategi, bahwa formulasi strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Evolusi dan perencanaan strategis. Saat ini banyak organisasi menghargai keunggulan dari pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan. Praktik menyatakan rencana tersebut dalam dokumen atau model format adalah luas, tetapi bukan berarti diterima secara universal. Jumlah rincian umumnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan rencana strategi pada tahun 1950-an. Langkah-langkah meninjau dan memperbaharui rencana strategis. Yang pertama, meninjau dan memperbaharui rencana strategis dari tahun lalu. Yang kedua, asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Yang keempat, analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategi baru. Yang keenam, meninjau dan menyetujui. Iterasi pertama dari rencana strategi yang telah selesai berisi yang pertama, pos-pos kunci neraca lainnya. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, persediaan. Yang keempat, piutang.
Kelima, jumlah karyawan. Keenam, informasi kuantitatif mengenai penjualan dan produksi. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pabrik dan akuisisi modal lainnya. Harus kas yang tidak bisa lainnya menjelaskan serta justifikasi naratif. Yang berikut, analisis. Analisis hanya ada 3 cara untuk menutupi kesenjangan perencanaan, yaitu yang pertama, temukan kesempatan untuk memperbaikan dalam rencana unit bisnis. Yang kedua, melakukan akuisisi. Yang ketiga, meninjau ulang tujuan korporat. Manajemen senior biasanya fokus pada yang pertama. Tinjauan dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi. CEO memberikan persetujuan akhir. Jadi kesimpulannya, dari pembahasan di atas mengenai perencanaan strategis, dapat disimpulkan bahwa perencanaan strategis adalah proses penentuan strategi dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Perencanaan strategis tiap organisasi berbeda-beda, namun memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu mempersiapkan strategi untuk masa depan. Perencanaan strategis erat hubungannya dengan visi dan misi suatu organisasi, di mana fungsinya adalah sebagai langkah spesifik untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Demikian presentasi saya, ucapkan terima kasih.